berada, para aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, hari ini saya akan tampil lebih pada organisasi advokat, ya, karena sebetulnya selama ini kita selalu hanya menyoroti yang namanya penegak hukum, penyidik, kejaksaan, dan kehakiman. Padahal advokat itu sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 itu adalah merupakan bagian daripada penegak hukum, penegak keadilan, ya, demi untuk terselenggaranya namanya peradilan yang bersih, jujur, ya, bebas dari diskriminasi. Sesungguhnya advokat ini adalah merupakan profesi yang bebas, ya, independen maksudnya. Undang-undangnya juga kurang lebih sama, ya, dengan dasar daripada maksudnya dasar daripada pendirian undang-undang advokat itu konsiderannya adalah bebas, independen, mandiri, sama seperti kehakiman, bebas, independen, dan mandiri. Advokat juga demikian. Namun kali ini saya harus berbicara banyak tentang organisasi advokat, apalagi dengan adanya semangat untuk menjadikan organisasi advokat Pradi menjadi single bar, atau misalnya bukan ada, atau dibilang begini, bahwa ada keinginan untuk menciptakan namanya single bar atau organisasi advokat yang tunggal. Saya tidak persoalkan adanya keinginan untuk itu. Sebagai advokat, saya adalah jebolan daripada Pradi, ya, Pradi Selipi. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Otto Hasibuan karena kembali memimpin organisasi advokat terbesar, yakni Pradi. Selamat Pak Dr. Otto Hasibuan. Bapak adalah senior, guru kami, sekaligus sebagai pemimpin kami. Maaf, beribu maaf, beberapa waktu ini saya menyoroti tentang penegakan hukum di penyidikan, bobroknya penegakan hukum di penyidikan, kejaksaan, dan pengadilan. Nah, kali ini tidak luput pula juga artinya tidak fair kalau saya tidak menyenggol yang namanya organisasi advokat. Bapak-bapak, saudara, rekan sekalian yang berprofesi sebagai advokat, mohon diketahui bahwa keinginan untuk menjadikan advokat ini menjadi satu, menurut saya sah-sah saja, sepanjang itu reasonable. Kalau saya mau jujur, lihat daripada apa yang dilakukan selama ini organisasi advokat terhadap penegakan hukum yang tidak benar, saya ingin bertanya, maaf ini, beribu maaf kepada rekan saya atau teman saya, senior saya, guru saya, pemimpin saya, dan leader saya di advokat Pradi yang bernafsu untuk menjadikan advokat ini menjadi satu. Bapak, peran aktif OA terbesar ini apa yang dilakukannya selama ini? Apa sih yang sudah dilakukan? Ketika penegakan hukum dari kepolisian tidak berjalan dengan baik, atau dari JPU ataupun dari kehakiman, apa yang dilakukan? Saya ingin pertanyakan, Pak. Mestinya organisasi advokat ini, mohon maaf, bukan hanya meluluskan, membuat PKPA, kemudian upah, lalu setelah itu memperpanjang kartunya. Apa yang dilakukan? Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyinggung, tapi saya ingin mengajak kita untuk berpikir secara objektif. Apakah kita sadar? Apakah OA ini sadar? Sebetulnya kita sebagai anak bangsa yang memang berada di dalam satu organisasi yang bebas dan independen, mestinya kita berperan aktif. Ketika penegakan hukum tidak jalan, maka sebagai advokat, ya,
bagian daripada penegakan hukum harus hadir di sana, mengoreksi, memberikan masukan. Ini jangan. Kita ini walaupun terpecah-pecah, tetapi tetap saja undang-undang advokat adalah menggunakan undang-undang nomor 18 tahun 2003. Jadi dia OA manapun, tetap dia dasarnya adalah undang-undang advokat. Sebetulnya kalau kita mau berdasarkan itu, mestinya kalau mau diperjuangkan bukan single barnya, tapi bagaimana caranya sebagaimana undang-undang tersebut yang bebas, mandiri, dan independen. Advokat harus bisa menyumpah sendiri, nggak perlu numpang. Sekarang ini kalau advokat mau disumpah, harus disumpah sama PT. Apa maksudnya? Kalau kita mau independen, itu dilakukan. Kemudian sebagai organisasi advokat terbesar, Peradi, harus proaktif untuk membela masyarakat. Artinya begini, bukan hanya masyarakat apa, seluruh masyarakat adalah ya dibela, karena konsideran daripada undang-undang tersebut sudah jelas. Nanti saya akan bacakan di sana bahwa teman-teman dari advokat, dari pengurus Peradi, mohon maaf, saya menyoroti Peradi ini karena saya jebolan Peradi, Pak. Tetapi saya juga adalah advokat yang pernah dikriminalisasi oleh advokat Peradi, bahkan wakil ketua Peradi Sidoarjo mengkriminalisasi yang bernama Ananto. Apa yang dilakukan oleh Peradi ketika ada pengacara yang dikriminalisasi? Apa yang dilakukan Peradi ketika ada penyelewengan, penyimpangan KUHP oleh aparat kepolisian? Apa yang dilakukan oleh Peradi? Pernah nggak kita berpikir, Peradi mohon maaf bukan hanya sekedar meluluskan orang jadi advokat, kemudian membiarkan, nanti setelah datang tahunnya ditagih, bos, bayaran bos. Maaf, saya tidak keberatan kalau soal itu. Tetapi apa pedulinya, apa sumbangsinya terhadap negara ini? Boro-boro mau bicara negara, dengan anggotanya saja tidak. Ketika ada advokat yang melakukan kecurangan terhadap masyarakat atau terhadap klien, mestinya Peradi sebagai organisasi terbesar harus mengejar, mengusut. Karena apa? Citra advokat, orang tidak tahu itu. Misalnya advokat dari organisasi kecil, baru tumbuh, itu cuma berapa gelintir orangnya. Ya, kalau rusak yang paling mengalami dampaknya siapa? Adalah organisasi terbesar seperti advokat Peradi. Jadi mohon, saya ingin supaya independensi, ya, bebas dan mandiri sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Ya, saya ingin memberikan ini konsiderannya. Mohon maaf Pak, teman-teman ini paling membaca pasal-pasalnya, tidak pernah mempelajari konsideran. Saya tidak perlu bacakan terlalu banyak, saya bacakan hanya 2. Konsideran, dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Apa yang telah dilakukan oleh Peradi ini? Pak Dr. Roto, mohon maaf Pak, saya bukan menyoroti personal, tapi saya ingin menggugah hati kita. Peradi sekarang ini sedang getol memperjuangkan single bar. Apa maksudnya? Kepengen memonopoli. Apa perannya yang sudah dilakukan oleh Peradi terhadap advokat itu sendiri, terhadap masyarakat? Banyak masyarakat kita yang dikriminalisasi. Apa yang dilakukan Peradi? Harusnya Peradi itu kan punya uang banyak. Setiap tahun ini Peradi membernya ini ada ratusan ribu. Kalau setiap orang, setiap bulan, setiap masyarakat membayar sekian ratus ribu saja, 100 ribu saja, ya, 100 ribu kali 100 ribu sudah berapa Pak? Ya, sudah miliaran. Masa tidak bisa membiayai ketika ada masyarakat yang misalnya gara-gara mencuri singkong kemudian dipenjara? Tidak ada kepedulian daripada Peradi.
Mohon maaf Pak, kita harus fair, kita harus adil. Advokat itu mencari nafkah dari orang berperkara. Orang yang berperkara punya uang banyak akan membayar kita. Tapi orang yang berperkara tidak punya uang, siapa yang bayar? Pos vakum, negara yang bayar. Tapi Bapak tahu, kalau sudah ditangani pos vakum, apa yang terjadi? Pengacaranya nggak boleh melawan. Karena kenapa? Itu ditunjuk oleh hakim. Undang-undang macam mana ini? Keadilan macam apa yang disebutkan ini? Dalam konsideran B. Sedangkan konsideran C, bahwa advokat sebagai profesi yang bebas. Ingat, advokat itu adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Ya, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Sudah dengan jaminannya ini, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Tapi apa terima kasih kita terhadap terbentuknya undang-undang itu? Kita malah cuma ribut saja. Mestinya Pak, bahwa organisasi terbesar di Indonesia paling gampang bisa mempersatukan yang kecil-kecil kalau saja peran aktifnya jelas. Salah satu misal, ketika ada pengacara yang merugikan masyarakat, seperti di Surabaya ini ada pengacara yang melakukan penipuan terhadap kliennya. Sudah membayar 10 miliar, ternyata kalah di Mahkamah Agung. Yang kayak gini-gini ini Peradi harus turun tangan. Satu, cara-cara menyogok, menyuap hakim itu harus dilarang, ditiadakan, dan diharamkan. Supaya bisa tegak namanya keadilan, gak boleh ada hakim yang disuap. Karena hakim itu sudah digaji, difasilitasi oleh negara, dikasih insentif besar. Kalau disuap, kemudian Peradi tidak terlibat, tidak memberikan teguran, ini berarti akan tumbuh namanya penyuapan. Lalu buat apa kita katanya kita perlu kita ini akan menjadi mandiri, bertanggung jawab dan menegakkan hukum. Dari mana judulnya mau menegakkan hukum kalau boleh suap? Apalagi seperti wakil ketua DPD Peradi Sidoarjo yang bernama Ananto, ya, dia itu adalah merupakan suatu bagian dari pemain, ya. Saya sampai dikriminalisasi, dilaporkan. Dia nggak ngerti hukum, tapi dia laporkan saya. Nah ini Peradi harus berperan aktif. Kalau ada advokat, meskipun dia dari manapun, dari organisasi lain, Peradi sebagai organisasi terbesar harus mengambil alih. Advokat ini walaupun dia dari organisasi lain yang bukan organisasi advokat, boleh. Bukan organisasinya, boleh dia lakukan pemanggilan berdasarkan undang-undang advokat, bukan berdasarkan Peradi. Harus dipanggil sesuai dengan undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003. Saya yakin mereka akan tunduk. Begitu dia sudah disidang, sidang dewan etik daripada itu, kemudian ditemukan bahwa penyimpangan dan harus benar-benar ini, itu langsung dipecat. Tidak boleh jadi pengacara. Begitu dia jadi pengacara di tempat lain, dikasih peringatan kepada OA lain. Saya yakin kalau Peradi memang mau menjadi penguasa daripada para advokat, gampang. Pegang itu organisasi advokat, lalu dirikan namanya apa? Mahkamah Sumpah atau Dewan Sumpah, ya, khusus untuk Peradi, khusus untuk advokat. Setiap hakim yang disuap, Peradi gak boleh ikut, gak boleh, harus menyoroti itu. Saya yakin kalau misalnya Peradi mau jadi pengawas daripada kepolisian yang curang, pengawas daripada mafia hukum, pengawas daripada dunia peradilan, saya yakin bisa. Tapi kalau hanya mau berpangku tangan, aduh, saya pertanyakan Pak, apa manfaatnya? Seperti saya adalah PKPA Peradi, lulus Peradi, saya jebolan Peradi. Ketika saya dan istri saya dikriminalisasi oleh pengadilan, apa yang dilakukan Peradi? Saya lebih getol memperjuangkan diri saya daripada Peradi tidak pernah muncul. Mestinya nggak perlu dikasih tahu, ya, nggak perlu dikasih tahu, mencari tahu harus dilakukan.
Seperti saya baru membaca dari media sosial, ada seorang ibu-ibu ya, korban daripada istri kombes. Ya. Nih, jadi beritanya saya dapat dari dari koran Kompas, tapi media ya. Drama istri kombes pinjam uang 70 juta untuk beli tas mewah. Ya, si pemilik uang menagih hutang justru dikriminalisasi. Akhirnya diputus pengadilan bebas. Ini kan seperti apa yang selama ini saya sebut. Saudara, memang hukum kita sudah dagelan ini. Polisi itu digaji oleh negara menggunakan uang rakyat. Mereka harus bekerja jujur sesuai KUHP. Nah, saya lihat ini organisasi advokat, Peradi, ataupun yang lain-lain. Ya maaf, saya kenapa ngomongin Peradi? Karena saya ini jebolan Peradi, Pak. Ya, yang lain itu ya terus terang saya nggak berani karena saya nggak pernah sekolah. Tapi pada waktu saya PKPA, Peradi tidak pernah mengajarkan kita tentang apa itu KUHP dan apa perannya KUHP. Padahal KUHP itu perannya penting. Sebab apa? Semua undang-undang, ya, ruang lingkup dari berlakunya perundang-undangan itu ada di dunia peradilan umum, dalam peradilan umum. Sedangkan peradilan umum itu dilaksanakan berdasarkan tata cara hukum acara KUHP. Undang-undang nomor berapa? 8 tahun 1981. Itu. Tetapi kenapa ini Peradi kalau dia PKPA tidak pernah memberikan materi seperti itu, padahal itu substansi. Kemudian kenapa Peradi tidak pernah membahas masalah Perkap nomor 8 tahun 2009? Kenapa Peradi tidak pernah membahas masalah Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman? Mestinya, karena ruang lingkup pekerjaan daripada advokat ini adalah itu semua, harus diajarkan. Jadi mohon maaf Pak, saya mohon maaf kepada organisasi di mana tempat saya menempuh pendidikan advokat dan saya lulus. Saya ingin mengatakan saya sedih Pak. Sekarang ini getol memperjuangkan ingin single bar. Apa motifnya ini? Apa maksudnya? Ingin supaya bisa mengontrol. Bagaimana bisa mengontrol? Kalau organisasi di dalam organisasi Peradi itu sendiri melanggar tidak pernah dihukum. Ya, harusnya itu harus rekom dipenjara dan dipecat. Tapi kita lihat seperti yang Nanto cuma pernah dikasih sourcing. Tapi kembali lagi dia jadi wakil ketua Peradi Sidoarjo. Dia laporkan saya. Jadi kalau bisa ketika itu para pengurus Peradi, tolong dipilih yang pintar hukum, terutama yang mengerti KUHP, yang menguasai KUHP, yang menguasai KUHP, yang menguasai Perkap, Perkaba, karena itu adalah ruang lingkup peradilan. Ya, pertama ruang lingkup berlakunya undang-undang adalah melalui peradilan umum. Peradilan umum diselenggarakan berdasarkan tata cara beracara sesuai dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Perdata. Sedangkan polisi bekerja harus tunduk pada KUHP. Sedangkan juga advokat bekerja tunduk pada KUHP. Sedangkan jaksa bekerja tunduk pada KUHP. Sedangkan hakim bekerja tunduk pada KUHP. Nah, berarti karena tiga institusi ini adalah merupakan alat negara, kita sebagai advokat, sebagai pengawas, pengontrol, begitu salah kita suprit. Kalau ada teman-teman yang ingin menyogok ini, itu harus dibumi hanguskan. Jangan, karena itu tumbuhnya namanya mafia hukum. Karena organisasi advokat diam saja manakala ada suap menyuap, praktek suap menyuap merajalela. Kita lihat Jaksa Pinangki berbuat curang, ya, dia menyenggol semua. Yang namanya polisi disenggol, yang namanya kehakiman disenggol, yang namanya advokat disenggol juga. Ini kan praktek-praktek apa? Inilah pemborosan.
Seandainya advokat ini mau berperan sebagai penegak hukum swasta yang penuh kontrol dengan dedikasi tinggi, saya jamin itu penjara akan kurang. Ya, ketika polisi tidak benar, ya kita protes. Tidak boleh begini, undang-undangnya ada. Sekarang siapa yang bisa mengontrol polisi? Mau atasannya polisi? Nah, atasannya polisi nggak ngerti hukum. Ya, mohon maaf. Pengawas polisi atau atasannya itu bodoh, tolol. Kenapa? Ketololannya itu buktinya dia tidak bisa mengawasi, mengajari, menasihati, melarang anak buahnya. Malah jadikan anak buahnya sebagai sumber pencarian pendapatan, setor. Mohon maaf, saya tahu polisi masih banyak yang pintar, masih banyak yang bersih. Yang bersih dan pintar ini tidak termasuk. Yang saya maksud itu yang pangkatnya cuma rendah tapi mobilnya mewah, rumahnya sudah sugih. Anaknya sekolah di luar negeri. Dari mana uangnya? Ya, kalau pengacara dibayar sama klien. Tapi kalau polisi dibayar sama siapa? Distor sama anak buahnya. Ketika ada pangkat baru, apa ini? Coba kita lihat. Maaf, ini bukan saya saya harus jujur mengatakan. Bercerminlah. Lihat TNI. Pangkat kolonel. Rumah masih BTN, masih apa? Rumah gubuk. Tapi kita lihat teman-teman kita yang dari mereka baru kapten, ya, AKP, itu sudah apa? Sudah, petatang peteteng HP-nya, istrinya apa, perempuannya apa, rumahnya apa, mobilnya apa. Apalagi kalau dia dari unit tertentu yang memang basah. Tetangga saya Pak, pangkatnya cuma apa? Melati 1. Mobilnya, rumahnya ada 3, mewah semua. Dari mana? Ya dari kayak gini-gini. Pasti melibatkan juga advokat yang suka 86. Itu kalau advokat suka 86 meracuni undang-undang advokat. Saya ingin mengatakan begitu. Jadi saya dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini, saya sampaikan permohonan maaf kepada semua rekan, sahabat, atau institusi yang tersinggung. Tapi saya tidak dalam posisi menyinggung. Saya ingin membuka mata kita terhadap ini lahirnya undang-undang yang namanya sekarang yang lagi ribut-ribut tentang Omnibus Law. Jangan kita ributkan undang-undangnya. Yang kita persoalkan tentang apa? Konsiderannya. Diktumnya, advokat itu harus bisa memberikan masukan terhadap yang namanya kita advokat ini mengerjakan hukum. Ini para profesor, mohon maaf Pak, saya lihat ada profesor hukum tata negara kesana kemari ngoceh gini-gini, mengejek sana mengejek sini, nggak pernah memberikan nasihat, ya, yang produktif. Hanya mau numpang tenar jadi pelaku politik. Jangan jadi ilmuwan. Ya, kalau mau jadi pelaku politik jangan jadi ilmuwan. Dimasukkan jadi komisaris BUMN, begitu dipecat ngomongnya sudah lain. Apa ini profesor apa? Katanya ahli hukum tata negara. Harusnya dia mengkritisi tentang adanya kesalahan. Kalau mau bentuk undang-undang, jangan sampai antara satu undang-undang dengan undang-undang lain saling tabrakan. Kita tahu, undang-undang itu dibentuk selalu ada namanya konsideran. Selalu ada namanya diktum. Baca itu konsideran. Konsideran itu adalah dasar pembentukan undang-undang tersebut. Apa tujuannya? Itu konsideran. Saya ini bukan profesor. Saya ini hanya S1 yang pernah disebut memalsukan ijazah. Saya pernah didakwa Pak. Saya bukan orang pinter. Ya, saya pernah didakwa. Yang kebetulan saya bebas murni. Ya, saya ingin mengatakan kepada masyarakat dan kepada para penggiat hukum, yang namanya ahli, saksi ahli itu sesuai KUHP adalah orang yang benar-benar ahli. Dia harus berbicara secara bebas merdeka, berdasarkan keahlian yang profesional, bukan berdasarkan ahli bayaran. Seperti kita selama ini lihat, kalau ada saksi ahli yang hadir di penyidikan, hanya sebagian kecil yang benar-benar membicarakan tentang objektivitas perkara itu.
tetapi mereka lebih cenderung dikendalikan oleh penyidik yang nggak ngerti hukum. Nah, kalau ada seorang ahli seperti ahli yang dianggap dalam perkara saya, penyidiknya juga nggak ngerti hukum, dungu, bodoh, tolol, kemudian mendatangkan saksi ahli, pertanyaannya sudah menggiring, kok dia mau ngikutin. Begitu di hari di pengadilan, saya tanya, ya, kepada masyarakat perlu tahu itu, ahli itu dia menentukan hidup Anda, padahal dia bukan siapa-siapa. Saya tanya langsung, Anda saudara saksi ahli, saudara punya keahlian apa? Sebelum saya tanya yang lain, saya tanya dulu, sadar gak kamu kesaksianmu itu di polisi telah mengantarkan saya duduk di kursi persakitan? Anda akan saya tunggu 7 turunan. Apa saksi ahli itu bilang apa? Saya tidak pernah mengaku sebagai ahli. Lah kenapa kamu di BAP ngakunya ahli? Coba, ini juga ada kebiasaan dari, mohon maaf Pak, dari ini Universitas UNER yang diutus ahli hukumnya datang ke sana menjadi saksi ahli, saya jadi terdakwa. Jadi tolong kepada UNER, ya, kalau menunjuk orang untuk jadi ahli harus ahli beneran, jangan ahli bayaran. Karena kenapa? Kalau kena batunya kayak saya, itu akan mempermalukan institusi. Ya, Universitas Airlangga Surabaya itu telah mengirim saksi ahli untuk menjadi saksi ahli di tempat di kepolisian yang memeriksa saya, dan saya jadi terdakwa. Ternyata saya mampu keluar dari kesaksian itu, saya mampu keluar dan saya bebas murni. Karenanya kepada universitas jangan sembarangan kirim orang. Kasihan universitasnya, ya, alma maternya. Saya benar-benar sedih karena KUHP mengatur harus ada keterangan ahli, tapi ahli yang dibawa adalah ahli bayaran, bukan ahli pikiran, ahli kecerdasan. Jadi sekali lagi, teman-teman advokat yang saya tahu masih banyak yang bersih, marilah kita mulai membersihkan profesi kita, officium nobile. Kita punya moto semboyan, ya, fiat justisia, ruat kelo. Kita akan menegakkan hukum walaupun langit akan runtuh. Tetapi kalau sudah ketemu dengan 86, sogok, kepengen cepat kaya, dapat klien yang bisa dibodoh-bodohin, akhirnya apa? Bayarannya nggak wajar. Yang terjadi adalah kita menjanjikan kemenangan dengan bayaran yang tidak wajar ternyata dan benar. Kasihan masyarakat. Kepada teman-teman advokat dan terutama organisasi terbesar advokat di Indonesia, yang saya tahu sampai hari ini yang paling terbesar adalah Peradi. Tolong Pak, demi marwah Peradi atau advokat, Peradi ini harus mengambil peran bukan berdasarkan OA, tapi berdasarkan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Saya mohon, karena apa? Kalau kita mendengar ada advokat dari OA lain yang melakukan kecurangan, kemudian ini diam saja kalau bukan organisasi kita, masyarakat itu nggak tahu. Ada organisasi advokat aneh-aneh, macam-macam, ada A, B, C, D sampai Z. Nah, untuk mempertahankan citra dan nama baik daripada advokat itu sendiri, saya mengusulkan supaya organisasi advokat terbesar seperti Peradi ini jangan ribut soal Sigelbar, keinginan untuk menguasai seluruh advokat di Indonesia supaya yurannya diterima oleh Peradi. Maaf kalau itu saya keliru, itu saya minta maaf. Tetapi apa maksudnya? Sedangkan selama ini Peradi tidak pernah melakukan apa-apa. Maunya kalau ada yang membutuhkan, advokat yang membutuhkan bantuan, harus keluar duit. Ini yang keliru. Itu kan kita sudah terima uang yuran dari para advokat. Ketika ada advokat yang dikriminalisasi, kita bebaskan dari biaya berapa. Karenanya ada juga harus ada LBH, ada bantuan hukum, ada divisi hukum daripada Peradi.
Uang Pradi ini cukup banyak. Jadi jangan, ya salah satunya saya juga punya uang di sana. Biarpun saya cuma satu sama istri saya sama anak saya 2 orang. Saya, kemudian istri saya. Kami ini orang yang cinta Pradi. Cuma sekarang ini saya harus pindah dari organisasi Pradi. Saya berpindah, Pak. Ya, karena kenapa? Ya, saya ini bukan apa. Untuk ada organisasi advokat lain. Saya begitu kecewa, saya pindah aja. Ya. Karena saya melihat bahwa organisasi Pradi ini hanya mau ngambil duit saya, tapi tidak ada perhatian pada kami. Ya. Saya pindah, Pak. Sekarang saya pindah ke salah satu lah, saya nggak usah sebut, nanti kira saya promosi, ya. Tapi yang pasti, saya sangat menaruh hormat kepada Bapak Dr. Otto Hasibuan. Tolong Pak, ya, kembalikan, jangan dulu, kalau bisa dihapus saja dulu, dimusnahkan rencana untuk single bar. Karena tidak substantif. Yang substansi itu adalah bagaimana caranya Pradi mengambil peran lebih banyak untuk menegakkan yang namanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Lalu semua OA diwajibkan untuk memberi kontribusi supaya ada namanya LBH-nya. Kalau Pradi ini butuh kekurangan dana. Ya sudahlah, organisasi Pradi kecil, organisasi advokasi kecil yang anggotanya masih di bawah 100 disuruh nyumbang lah kepada organisasi besar karena nggak ada uangnya, toh. Nah, bagaimana kita bisa percaya Pradi untuk memimpin single bar kalau yang substansi tidak pernah dia turun tangan? Misalnya, ketika KUHP tidak bisa dijalankan, Pradi harus berperan. Karena kenapa? Di bab 2, saya nggak usah bicara bab 1 ya, kita bicara bab 2. Bab 2 dalam KUHP itu sudah jelas. Ruang lingkup berlakunya undang-undang adalah di peradilan umum. Pradi harus khatam di situ, harus hafal, dijabarkan kepada semua advokat. Kemudian bab 3, ya, peradilan umum diselenggarakan berdasarkan tata cara yang diatur hukum acara, yakni KUHP. Lalu bab 4, yang namanya penyidik, yang namanya DPU, yang namanya hakim, itu mereka adalah mereka adalah pejabat yang diberi kewenangan. Sedangkan advokat ini tidak ada kewenangan, cuma ada permohonan. Jadi kalau advokat ini tidak ada kewenangan, yang adalah permohonan, mohon Pak, tolong Pak. Ya, saya waktu dikriminalisasi, ya, bersyukur sama sahabat saya Bapak Romel Siole, Bu Tuti Rahayu, kemudian yang lainnya Pak Mahfud, mereka getol membantu saya. Tapi yang namanya Pradi, hilang dari peredaran. Tidak ada. Apa karena yang mengkriminalisasi adalah Pradi, wakil ketua Pradi? Jadi sekali lagi saya kasih tahu masyarakat, ternyata tidak semua Pradi itu, ya, setelah melihat dari apa yang mereka lakukan pada saya, ternyata tidak semua anggota Pradi itu bersih atau pintar mengerti hukum. Ternyata banyak juga yang dungu. Ya, sekarang bagaimana mungkin bisa saya dikriminalisasi soal ijazah palsu, padahal dia nggak pernah lihat ijazah saya yang palsu. Itu namanya adalah, kalau ini siaran tidak ditanggapi oleh Pradi, saya akan nyanyi terus Pak. Jadi tolong dicatat Pak, namanya itu Ananto Aryo. Ya, itu adalah wakil ketua Pradi Sidoarjo. Mereka lah orang-orang termasuk yang mengkriminalisasi saya. Kemudian datang lagi namanya Dr. Poati. Namanya doktor, gelarnya doktor tapi dongu. Kenapa? Dia adalah pengacara, saya nggak tahu dari organisasi mana. Dia mencuri ijazah, fotokopi ijazah saya. Kemudian dia serahkan kepada pelapor yang melaporkan saya, ini lah ijazahnya. Dungunya di situ.
Jadi makanya saya nggak percaya lagi orang yang bergelar doktor. Dengan adanya begini saya nggak percaya. Mohon maaf kepada Sivitas Akademika, ketika Anda menelurkan doktor, ya tolonglah dipesankan, kamu harus jaga citra daripada doktor. Doktor itu apa? S3 Pak. Ya. Jadi saya sedih. Kemudian kepada universitas-universitas yang sering mengirim dosennya untuk menjadi ahli, ditata yang baik. Karena kalau ketemu pengacara yang kritis, yang idealis, misalnya seperti saya kuliti Pak. Hanya saya tidak korankan aja sehingga universitas UNER tidak tercemar. Tapi melalui mimbar ini saya tidak perlu, supaya tidak jadi fitnah. Silakan kalau saya mau diproses, mau dilaporkan dengan undang-undang ITE, laporkan. Kebetulan saya sudah lebih paham daripada penyidik. Undang-undang ITE itu tidak harus ditakuti. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada para penegak hukum, ya, bekerjalah secara jujur, karena dimanapun apa yang Anda lakukan pasti Anda harus ngerti bukan untuk Anda tapi dilihat orang. Jadi dalam kesempatan ini saya benar-benar menyoroti peran aktif daripada organisasi advokat, terlebih-lebih advokat terbesar di Indonesia, yakni Pradi. Saya ingin mempertanyakan apa motif daripada kengototannya supaya advokat ini kembali bersatu jadi single bar. Sedangkan selama ini saya tidak melihat peran aktif yang produktif dari organisasi Pradi ini terhadap advokatnya itu sendiri. Ketika dia ngotot begitu, saya ingin mempertanyakan, saya ini sudah saya sudah bebas dari dakwaan kriminalisasi yang mulanya dilakukan oleh advokat Pradi. Apa yang organisasi Pradi lakukan kepada saya? Apa yang organisasi Pradi lakukan kepada masyarakat yang kebetulan saya menerima? Ini ada beberapa yang saya belum bisa sampaikan di sini. Ya, jadi gimana? Ada pertanyaan? Ya Pak, ada pertanyaan. Saya ingin berbagi keluh kesah atau pikiran yang bergejolak bagi kami para mahasiswa hukum baru dan para anak milenial yang ingin menjadi pengacara. Saya sebagai mahasiswa hukum yang ingin jadi pengacara Pak, kami sebagian besar banyak yang berpikiran bahwa kalau tidak mengikuti PKPA dari OA Pradi, nanti dianggapnya tidak valid atau abal-abal. Padahal saya dan teman-teman juga kadang berpikir banyak pengacara yang rusak atau melakukan yang tidak sesuai dengan hukum berasalnya dari Pradi. Bagaimana saran Bapak bagi kami teman-teman milenial atau kami teman-teman yang baru ingin menjadi pengacara yang masih buta hukum agar merubah stigma seperti yang tadi saya bicarakan? Karena kami berpikiran hanya organisasi advokat Pradilah yang valid, ya. Karena banyak stigma masyarakat dan mahasiswa yang seperti itu. Baik, itulah yang saya katakan tadi. Ini pertanyaan bagus. Jadi kepada masyarakat yang kemudian kemungkinan pendatang baru atau kaum milenial yang ingin mendalami masalah ilmu hukum, perlu diketahui dengan adanya ketentuan baru ini bahwa dibolehkan dibolehkan organisasi lain untuk menyelenggarakan pendidikan advokat dan ujian advokat. Maka sekarang ini sudah bukan lagi tergantung organisasi advokatnya, tapi berdasarkan dari berita acara sumpah di pengadilan tinggi. Jadi itu sebetulnya stigma yang keliru. Ya memang yang sedang diperjuangkan oleh organisasi saya ini adalah ingin menyatukan, dan tujuannya memang kalau kita lihat casingnya betul bahwa agar mudah dikontrol pengacara ini maka sebaiknya harus membentuk satu barisan. Namun apa yang terjadi dengan barisan di dalam saja kan nggak akur, ya. Di dalam Pradi itu sendiri kan terpecah 3. Jadi pengacara ini kalau misalnya mau jadi saya melihat tidak substansi.
mereka-mereka yang sedang memperjuangkan single bar itu keliru. Kenapa? Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, kebebasan untuk berkumpul berpendapat itu diatur dan dibenarkan oleh konstitusi. Yang mestinya dilakukan oleh para penggagas ini single bar ini, mestinya yang dilakukan adalah menegakkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Ya, di sana kan ada sanksi, ada pidana. Jadi mereka bisa menaikkan benderanya melalui penegakan undang-undang itu. Karena organisasi advokat walaupun tumbuh 1000, kalau tetap menggunakan satu undang-undang, maka kita berpedoman itu aja. Seperti ya, kita lihat diktum daripada semua undang-undang kan selalu berpulang pada, selalu berawal dari Undang-Undang Dasar 45. Ya, seandainya advokat ini mau dikembalikan pada diktumnya selalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, itu jadi selesai, sehingga mereka itu tidak menabrak tembok. Jadi kalau misalnya sebagian teman seperti organisasi di mana tempat saya bernaung sekarang ini mengatakan tidak setuju untuk single bar, ya pantas saja. Bagaimana mungkin Peradi ingin mempersatukan semua organisasi advokat, sedangkan yang sesama Peradi aja belum bersatu. Karena apa? Egosentrisnya ini yang dilakukan oleh mereka hanyalah kepentingan pribadi, ya. Dilihat nuansanya, nuansa monopoli, bukan nuansa nuansa yang objektif. Itu yang jadi masalah. Ya, gimana? Kira-kira cukup jelas. Jadi gini, tadi pertanyaannya sebagai saya mengimbau supaya yang dilakukan itu adalah supaya stigma itu dihilangkan. Karena beracara itu tidak berdasarkan organisasi advokat atau KTA, tapi berdasarkan berita acara sumpah. Ya. Pak, kedua, maaf kalau pertanyaan ini agak menyeleweng dengan pembahasan Bapak ya. Kenapa Bapak tidak membahas mengenai Omnibus Law dan malah membahas permasalahan yang lain? Padahal banyak pelaku hukum dan masyarakat yang banyak membahas atau menggoreng mengenai DPR dan Omnibus Law ini, Pak. Jadi begini, sebetulnya kalau kita bicara masalah Omnibus Law, isinya Omnibus Law itu kan itu terlampau banyak pasal. Dan itu kan wilayah politik. Karena undang-undang yang dilakukan itu, undang-undang yang dilahirkan dan dimuat di dalam Omnibus Law itu adalah hasil kesepakatan politik untuk tujuan kemaslahatan bangsa. Nah, kalau saya berdiri atau saya berbicara sebagai advokat, saya mengoreng atau saya terlibat dengan penggorengan Omnibus Law, berarti saya jadi orang yang ikut menyesatkan. Karena kenapa? Sebetulnya ada yang paling substansi. Kalau advokat mau terlibat membahas masalah Omnibus Law, bukan soal berapa buruh dibayar, soal berapa hari dia boleh cuti, haknya cuti hamil. Bukan itu. Yang harus kita lihat adalah semua diktum. Ingat diktum. Jadi semua undang-undang itu selalu konsideran itu harus ada. Tujuan pembentukan undang-undang itu karena bagus. Kemudian harus didukung, harus bersinergi dengan diktum, dasar hukum. Ya, yuridis formal. Nah, tidak boleh ada pembentukan undang-undang yang dibuat menyalahi pada undang-undang induk. Undang-undang induk kita ini kan UUD 45 dan Pancasila. Nah, karena di dalam diktumnya pengacara tidak ada Pancasila, yang adalah UUD 45, maka sebaiknya yang dilakukan oleh advokat ini adalah mengkritisi dari diktum Undang-Undang Dasar 45. Jadi ketika kita membahas masalah berapa hari buruh harus bekerja, berapa buruh dibayar harian, apakah buruh harus dibayar bulanan atau harian, apakah itu di dalam diktum atau konsiderannya masuk pada undang-undang? Itu kalau mereka membahas yang gini kan sebetulnya banyak penggoreng. Terutama sekarang ini ada banyak orang yang lagi menumpang. Saya tidak mau terlibat sana. Coba lihat, saya konsisten. Pada waktu orang belum bicara corona, saya sudah bicara corona dan sekarang diikuti corona.
Pada waktu orang belum bicara masker, saya sudah bicara masker. Sekarang sudah muncul maskernya. Jadi sekali lagi yang perlu kita kritisi sekarang ini adalah harus menyentuh pada permasalahan yang substantif. Ya, harus substansi. Jadi kita tidak boleh asal ikut-ikutan. Banyak orang yang sekarang ini sedang lagi ikut-ikutan karena mereka berpolitik. Saya tidak mau terjebak dengan itu. Saya hanya ingin melihat. Coba kita lihat yang namanya apa yang dilakukan polisi, penyidik. Harusnya advokat itu harus mengkritisi. Ada Perkap nomor 8 tahun 2009. Kenapa tidak dijalankan? Sedangkan itu dasarnya adalah sama-sama KUHP. Ya, itu diktumnya, dasar hukumnya adalah KUHP. Sama. Ya, Undang-Undang nomor 8 tahun 2000 atau 1981. Jadi kalau kita itu mempersoalkan isinya, kita yang lihat substansinya. Orang akan berdebat. Jangan memperdebatkan soal isinya. Karena kalau soal isinya pastilah mereka lebih pintar. Tapi kalau saya sudah bicara substansi, mas, untuk membuat nomor ini, pasal ini dan ini, Anda harus rubah dulu Undang-Undang Dasar. Itu baru bicara substansi. Jadi misalnya ada pembentukan undang-undang tentang hak, ya kan? Tentang hak. Hanya siapa? Hak ini bukan cuma hanya buruh, hanya pengusaha juga harus perhatikan. Karena kenapa? Kalau perusahaan tidak ada, kalau kita hanya memperhatikan hanya buruh, perusahaannya tutup, apakah buruh ada tempat kerjanya? Ini kan kadang-kadang kita dicurang. Kita nggak bisa. Saya bukan pembela pengusaha, bukan. Tapi saya juga bukan pembenci daripada buruh, bukan. Saya hanya ingin objektif. Ingat, mahkamah kebenaran, equality before the law. Jadi kalau kita bicara mahkamah kebenaran harus benar, ya. Kemudian equality before the law berarti kita ini sejajar. Ketika pengacara ataupun para buruh, organisasi buruh, aktivis hanya menyoroti apa ini yang namanya pengusaha, mereka tidak pernah berpikir kalau perusahaan tidak ada, siapa yang akan membayar buruh? Ya, buruh ini sekarang terus terang saja kebanyakan hanya diprovokasi oleh organisasinya, seperti LSM-nya buruh. Mereka itu kan cuma menggoreng supaya apa? Buruh tetap sehingga mereka itu dapat royalti. Karena buruh itu sendiri kan membayar kepada LSM-nya. Rutin dia bayar itu 10.000 ya sebulan, 20.000 atau 15.000, 5.000 saja sebulan kali 1 juta buruh berapa? Ya, coba 1 juta buruh dengan bayar 5.000 berarti 5.000 juta, ya kan? Bagaimana kalau 10 juta buruh? Bagaimana kalau bayarannya 15.000? Berapa miliar itu? Jadi yang kaya di sini bukan pengusaha, yang kaya adalah LSM-nya buruh. Karena itu kepada masyarakat buruh, saya tidak dalam posisi menyalahkan Anda. Silahkan berjuang. Tapi di saat pandemi seperti ini, coba Anda objektif. Saya ini bukan orangnya pengusaha, bukan. Saya ini dari mahkamah kebenaran, ya. Saya tidak punya perusahaan yang menggerakkan orang banyak, ya. Saya hanya ingin mengimbau, jangan terlalu menuntut yang berlebihan. Karena kalau Anda menuntut berlebihan hanya karena dikomporin oleh LSM-nya buruh, ingat kalau PHK buruh, LSM-nya tetap dapat duit. Ya, ingat, LSM-nya buruh itu dapat duit, apalagi ketuanya barangkali dapatnya banyak sekali. Ya, buruhnya dibayar berapa sebulan? 2 juta, 3 juta. LSM-nya dapat berapa? Miliaran. Berarti pada intinya Pak, keadilan itu bukan tentang satu pihak saja ya. Bukan berarti kita melihat buruh itu terkesan karena hanya orang-orang yang di bawah rata-rata. Jadi kita terkesannya bahwa keadilan hanya memilih orang kecil. Berarti keadilan itu memang harus dua belah pihak ya Pak? Iya, namanya equality before the law. Jadi sekali lagi itu pertanyaan yang bagus.
Orang yang menjadi buruh itu bukan karena memang dia ditakdirkan untuk jadi buruh. Dia yang memilih jadi buruh. Orang-orang yang jadi pengusaha belum tentu sebelumnya gak jadi buruh seperti saya. Saya pernah jadi pengusaha, tapi saya juga adalah dulunya buruh. Sekarang kalau ada orang yang memperjuangkan buruh, ya karena buruh itu sendiri tidak mau keluar. Jadi sekarang yang lagi teriak-teriak lebih banyak teriak bukan buruh, LSM, organisasi buruh yang dapat setoran dari buruh, yang bekerja keringatan buruh, yang teriak-teriak adalah LSM-nya. Mereka tidak pernah equal. Ya, saya jujur aja mengatakan, saya tidak berbicara untuk membenarkan satu pihak, saya menyalahkan pihak lain, tidak. Saya bicara equal. Makanya saya hari ini berbicara tentang advokat, karena dalam beberapa hari ini saya berbicara tentang penegakan hukum dari penyidik, dari JPU, dari hakim. Jadi sekali lagi, saya dalam berbicara ini equal. Karena ada pertanyaan tentang buruh, saya bicara buruh. Kalau ada pertanyaan tentang pemerintah, saya juga bisa bicara tentang pemerintah. Karena kenapa? Saya adalah aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran. Saya punya lembaga namanya Kantor Proteksi Perlindungan Hukum dan Firma Hukum Mahkamah Kebenaran. Ketika kami menyebutkan Mahkamah Kebenaran, maka kami harus benar di atas kebenaran. Jadi kalau Mahkamah Agung, agung di atas yang agung. Ya, kalau kami ya harus benar di atas kebenaran. Jadi jangan sampai kita ini memihak satu pihak. Kami punya klien, kalau dia jahat, kami selalu tepuk bahunya. Jangan jahat-jahat, Pak. Klien yang punya tujuan jelek datang ke sini, pasti kami redahkan, kami redam. Jangan begitu. Saya akan membantu Anda kalau Anda ingin menjadi saya luruskan. Jadi gitu. Ada orang nggak mampu, saya tidak bisa membayar mereka saya tidak bisa menangani mereka dengan gratis. Saya anjurkan untuk datang ke pos baku. Kepada masyarakat yang miskin, punya kartu miskin, negara itu sudah menyediakan. Anda tidak perlu membayar pengacara. Anda itu dibayar negara melalui pos baku. Itu resmi. Jangan masyarakat kecil sudah tidak punya uang, tapi dijolimi diam saja. Jadi kalau masyarakat kecil dijolimi, datanglah kepada pos baku atau LBH. LBH itu, LBH resmi, itu mereka tidak memungut bayaran. Tidak boleh memungut bayaran, karena mereka itu sudah dibiayai oleh negara. Nah, kebetulan saya bisa gratis kalau sudah sebelumnya terdaftar jadi anggota, sudah mendaftar, sudah menjadi peserta asuransi hukum di tempat saya. Saya tidak dibiayai negara, tapi dalam rangka memberikan edukasi, motivasi, saya tidak memungut bayaran. Jadi seperti apa yang saya lakukan sekarang ini, monggo. Ilmu yang saya berikan adalah ilmu yang sangat berharga. Saya jamin 1000%. Ilmu yang saya berikan Anda tidak akan memperoleh di bangku kuliah atau di kantor manapun. Karena apa? Ini pengalaman hidup. Ya, saya begitu baca undang-undang, saya telaah, saya hayati. Jadi sekali lagi, saya himbau kepada masyarakat, jangan asal lihat pengacara langsung Anda terima, langsung Anda percaya. Ya. Kemudian jangan lagi ada istilah karena dia polisi lantas Anda takut. Karena polisi itu bekerja dibatasi oleh undang-undang. Ya, begitu juga apa kata hakim harus dilawan sekarang. Jangan mau kepada para advokat itu tolong. Kita jangan mau ditipu, dibohongi sama penegak hukum seperti jaksa atau terutama hakim. Kamu kan bisa melakukan upaya hukum lanjutan. Itu yang mereka lakukan berarti itu abal-abal. Karena kenapa? Peradilan umum yang paling sah, yang paling terbuka itu adalah melalui persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim, yang ada advokat yang dihadirkan sesuai dengan aturan ketentuan tata cara beracara.
Jadi kalau ada hakim mengatakan silakan Anda melakukan upaya lanjutan, boleh, tidak apa-apa. Tetapi proses yang mereka lakukan harus objektif dan profesional. Ya, kalau ada hakim yang menyelundupkan fakta-fakta seperti hakim yang mengarang, ya tidak pernah saksi ada yang hadir begini dan saksi yang hadir tidak mengatakan begini tapi dipakai, dilawan. Ya, jangan mau. Kita ini buang-buang waktu. Kita buang waktu dan tenaga, buang energi menghadapi persidangan dagelan. Nanti ujung-ujungnya kita juga menjadi korbannya. Jadi tolong difahami. Saya minta kepada masyarakat untuk lebih itu lagi. Dan kepada advokat, terutama Pradi, saya mohon hilangkan, hentikan, stop dulu nafsu atau seleranya untuk menguasai peradvokatan ini. Nggak usah ngotot untuk meminta supaya single bar, karena Anda mengurusi advokat Anda aja susah. Ya, advokat Pradi itu loh banyak yang melakukan kesalahan, nggak bisa diatasi juga, ya kan? Bagaimana mungkin bisa mengurus tetangga, sedangkan ini penghuni ruang kita nggak bisa atur. Jadi untuk bisa mengatur orang lain, kita harus tanya diri kita, keluarga saya sendiri sudah saya atur belum? Nah itulah makanya kepada Bapak Dr. Oto Hasibuan, ya Pak Oto, ya Pak Oto, mohon maaf Pak Oto ya, Bapak itu masih banyak yang harus dilakukan. Pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu harus Anda harus Anda tegakkan dulu, ya. Itu kan ada namanya konsiderannya. Tolong dibaca. Kan ada diktumnya, dasar hukumnya. Tolong dibaca lagi. Kemudian sinergitasnya dengan polisi, dengan pengadilan, dengan peradilan. Itu yang benar. Ya, baru bisa. Saya rasa gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Yang terakhir Pak, untuk penutup. Bagaimana saran Bapak terhadap masyarakat ataupun kaum milenial yang sedang melihat isu hukum yang sedang hangat agar tidak terprovokasi dan untuk mulai peduli akan edukasi hukum itu sebenarnya. Seperti Bapak bilang, yang paling penting kita adalah mempelajari tentang substansi atau pokok-pokok hukum yang lebih urgent yang lain daripada isu-isu yang sedang digoreng untuk politik seperti saat ini. Jadi begini, baik, pertanyaan bagus. Pertama-tama saya sarankan untuk bagi kaum yang mau belajar hukum atau yang sudah mengerti hukum tapi belum bisa berpraktek, pertama-tama yang harus dilihat itu, kalau kita membaca itu selalu kita baca masalah konsideran. Jadi kalau Anda membaca suatu undang-undang, jangan membaca cuma pasalnya doang. Ya, begitu juga para pembentuk undang-undang, jangan cuma membuat pasalnya doang. Harus dipikirkan soal konsideran. Konsideran itu tujuannya, dasarnya, ya. Kemudian terhadap undang-undang lain yang berkaitan dengan itu. Lalu yang kedua, kita ini kalau bicara masalah hukum jangan kita apa kata orang. Ini kebanyakan kita ini kalau sudah hoak ketemu dengan hukum itu nggak akan pernah ketemu. Yang sekarang sedang beredar kan banyak teman yang belajar hukum dari hoak. Akhirnya mereka nggak pintar. Namanya hoak, begitu masuk pengadilan, pengadilan ini faktual, fakta yang dibicarakan. Ketika masuk di pengadilan, faktanya begini, hoaknya begini, bagaimana bisa ketemu? Ya, nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ya, saya tentu meminta kepada para dosen, para profesor, guru besar, para universitas, terlebih-lebih, ya, kepada negara. Ya, kalau sivitas akademika ini saya minta khususnya mereka yang mengajarkan hukum, tolong ajarkan yang paling substansi. Kalau mengajarkan kepada siswanya, ajarkan mulai dari konsideran hukum, diktum hukum, kemudian pokok-pokok yang harus dipelajari. Kalau dia fakultas hukum, harus diajari betul-betul dengan KUHP. Apa konsiderannya daripada KUHP? Apa itu yang namanya tujuan daripada pembentukan KUHP? Apa isi daripada KUHP itu?
Nah, KUHP ini sebetulnya sudah jelas, tapi tidak pernah diberikan pendidikan khusus atau secara sungguh-sungguh dari universitas maupun dari organisasi advokat yang mengadakan pendidikan khusus profesi advokat, PKPA. Mereka ini cuma kepengen buru-buru, hanya yang penting jamnya cukup, terpenuhi, pintar nggak pintar, nanti dia belajar sendiri. Ini keliru. Nah, jadi kemudian yang kedua, yang keempat, kepada para pelajar yang tidak bisa mendapatkan ilmu hukum yang baik, saya selalu membuka ruang supaya teman-teman itu belajar melalui melalui channel YouTube saya, Pengacara Guntur Laremba. Di sana ilmunya gratis. Anda tinggal masuk ke YouTube, kemudian Anda subscribe, lalu Anda baca, nonton videonya. Setelah itu Anda boleh bertanya dengan catatan Anda sudah pernah melakukan subscribe. Jadi kalau tanya, syaratnya harus subscribe dulu. Oke, saudara sekalian, ya, pertemuan kita hari ini saya akan akhiri di sini. Kepada saudara sekalian, marilah kita selalu belajar hukum, karena hukum itu adalah segalanya yang mengatur tentang kehidupan kita dalam bermasyarakat. Kemudian kepada pihak-pihak yang saya sebutkan tadi namanya, mohon maaf sebelumnya, tolong jangan tersinggung. Kalau bahasa saya kurang enak, memang itulah kata-kata jujur, tidak enak didengar. Saya tidak bermaksud melecehkan atau merendahkan atau mengajari. Saya bukan orang pintar, saya hanya orang bodoh. Tetapi orang yang berpengalaman mengarungi lautan kehidupan ini. Ya, insya Allah belajar tentang hubungan masyarakat saya sejak tahun 86. Saya pakai baju urusan hukum sejak tahun 99. Saya menjurus kepada maksudnya tahun 99 itu saya menggunakan baju bisnis hukum. Tahun 2011 saya menggunakan baju pekerja hukum, tapi saya belum menggunakan baju advokat. Ya. Karena saya adalah penggagas, ya, dan pelopor lahirnya yang namanya Restoratif Justice, CLP. Restoratif Justice itu yang sekarang sudah dibuatkan undang-undangnya oleh Jaksa Agung dan Kapolri. Apa itu? Undang-undang yang dibuat, yang saya maksud adalah Surat Edaran Kapolri nomor 8 Romawi 7 tahun 2018 tentang keadilan restorasi. Sedangkan oleh Jaksa Agung dibuatkan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang keadilan restorasi. Jadi itu kami sudah lebih dulu praktek. Kepada Bapak Presiden, saya mengusulkan supaya dilahirkan yang namanya Mahkamah Sumpah. Kalau masih kurang tentang apa, nanti saya bisa bantu. Apa kira-kira dasar-dasarnya? Tapi yang pasti saya yakin kecurangan akan berkurang, penjara akan berkurang kalau kita mau menegakkan yang namanya mau mengadakan Mahkamah Sumpah. Saya jamin, asal ikut konsep saya. Konsep saya tidak menghabiskan uang. Ya, sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law.